Ya, kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Pak Irwandi dan juga Pak Joko. Pak Irwandi, kalau kita lihat saat ini tentunya yang bisa meningkatkan kinerja ekspor adalah bagaimana caranya produksi kita ini tidak hanya diekspor ke pasar tradisional saja. Tadi Bapak sempat menyebutkan juga harus bisa memperluas pasar ekspornya lagi. Apakah sudah ada rencana pasar-pasar ekspor lain di luar pasar tradisional kita? Yang pertama, kalau saya ingin balik dulu kepada fundamentals daripada diskusi kita pada sore hari ini. Kata melaju itu tentunya harus punya satu dasar untuk mengatakan sektor ini melaju atau tidak. Agak sulit buat sektor pertambangan karena harga itu tidak bisa kita kontrol. Supply demand tidak bisa kita kontrol. Jadi ada siklus, selalu ada siklus. Dan ini sudah disadari oleh semua pemain-pemain di industri pertambangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Ibu mengatakan bahwa bagaimana dengan pasar ekspor kita. Pasar ekspor kita. Saya mau kembali lagi bahwa Indonesia ini harus menuju kepada proses nilai tambah secara serius. Karena hanya dengan itulah maka kita akan mendapatkan pendapatan yang tidak seperti kita hanya menjual tanah air. Dan hal inilah yang harus kita perhatikan. Nah, pertama, kembali kepada pertanyaan Ibu Popi mengenai ekspor, tujuan ekspor dari batu bara. Pertama, batu bara. Itu lebih dari 55% ekspor batu bara kita ke Cina dan India. Itu dua negara ini melakukan lockdown, maka pasti terpengaruh. Ya, nah oleh karena itu pemerintah juga sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk mempelajari bagaimana struktur daripada impor dan ekspor batu bara di kedua negara ini. Kemudian menghimbau kepada industri-industri batu bara supaya mencari pasar, bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tetapi ke Asia selain kedua negara tersebut. Dan beberapa perusahaan sudah berhasil mendapatkan pasar baru. Misalnya PT BA, PT Tambang Batubara Bukit Asam, justru mendapatkan pasar baru di negara tetangga kita yang paling dekat, dan itu akan mengurangi ongkos angkut. Nah, mengenai mineral, ekspor kita memang harus dalam bentuk yang sudah mengalami proses pemurnian nilai tambah. Nah, misalnya untuk nikel, NPI, ferronikel, nikel mat, ya sampai saat ini emas tidak ada persoalan, langsung bisa emas murni, ya itu semuanya pasarnya sudah tertentu. Dan pasar utama untuk emas itu adalah perhiasan. Perhiasan ini bisa datang dari emas dari tambang, bisa datang dari scrap. Artinya diolah ulang. Nah, ini yang akan dibenahi pemerintah, bagaimana supaya kita tidak mengimpor dari luar, tapi karena masalah PPN dan sebagainya. Ini yang lagi diatur supaya mempermudah pembelian di dalam negeri sendiri. Kemudian juga mengatasi masalah tambang-tambang ilegal. Nah, ini sangat penting karena akan mengurangi pendapatan negara dari situ, dan untuk ekspor tentunya kita harus perhatikan dan mendapatkan nilai yang seoptimal mungkin. Demikian, Bu Popi. Oke, baik. Dari asosiasi sendiri apa yang bisa diberikan inputnya Pak Joko untuk supaya sektor pertambangan kita terus bergeliat, terutama terus menghasilkan value added dari produk-produk komoditi di tanah air? Kalau kita lihat kebijakan nasional dari Mineral dan Batu Bara, sebaiknya kita menghasilkan sesuatu untuk diolah dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga kita bisa membangun industri hilir yang akan memberikan nilai tambah yang tertinggi. Jadi kita tidak hanya tembaga yang kita buat, tapi coba kita datangkan smelter tembaga membawa pabrik kabelnya sehingga dia bisa buat kabel di Indonesia, yang sementara ini kabelnya masih impor dari luar. Kemudian kita lihat, kenapa kita kok nggak jadi-jadi mobil di Indonesia? Padahal nikel dan lain-lainnya itu diserap oleh
industri mobil kira-kira bangsanya sekitar 50-60%. Nah, kalau ada industri mobil yang bisa kompetitif, tentunya pertimbangan-pertimbangan ekonomis sangat banyak. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana pertimbangan ekonomi bernegara, sehingga bisa terjadi subsidi silang antara tambang dan industri, dan terbangunlah suatu industri yang penuh dengan inovasi dan kreasi, sehingga untuk meningkatkan ekspor kita harus mengekspor ya barang yang sudah jadi. Karena kalau kita lihat ekspor dari Indonesia masih setengah jadi, kita akan tetap di belakang bayang-bayang negara industri. Itu yang harus kita hilangkan. Yang kedua, kita mencoba untuk mencintai produk Indonesia lah. Karena sampai hari ini kalau kita lihat perhiasan-perhiasan, kalau kita beli intan berlian, itu lebih mahal yang asal dari Antwerpen, padahal hasil Martapura juga ya. Jadi yang istilahnya kata ibu-ibu itu granat muncrat yang harganya 1 karatnya 120 juta, sebenarnya bisa dibuat kalau kita mempunyai teknologi pengasahan yang tinggi. Kita lihat dari perhiasan saja. Kemudian untuk ekspor, kalau sudah jadi barang jadi dan bagus, mungkin kita akan bisa lebih survive. Tapi juga tidak lepas daripada kompetisi dengan negara-negara yang menghasilkan produk komoditi yang sejenis. Kayak hasil pertanian. Kenapa kita kalah dengan Singapura yang nggak punya tanah sama tidak punya kebun? Kalau kita beli pete di Jerman sana, waktu saya masih merantau bersama-sama Prof. Irwandi, itu made in Singapura. Mana ada Singapura kebun pete? Kita tidak mampu mengolah sehingga kita tidak bisa menjual dengan baik. Jadi perlu kreasi dan inovasi dalam membungkus produk-produk komoditi kita, sehingga produk komoditi kita bukan ditentukan oleh orang lain, tapi orang lain menentukan karena kita memang punya produk yang baik. Oke, seperti baik. Mineral tidak ditentukan oleh LME, tapi Indonesia, inilah Indonesia, dan kita dicari oleh orang. Oke. Terima kasih. Baik, terakhir mungkin Pak Irwandi, kalau kita bicara sektor pertambangan, ada juga persoalan investasi. Bagaimana caranya dengan semangat optimisme mungkin ke depannya, karena pandemi kita tidak tahu sampai kapan, apa yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan tren investasinya? Masalah investasi menurut kami itu harus ada 2 kata kunci yang harus kita berikan kepada industri. Yang pertama adalah kepastian hukum, dan yang kedua adalah kepastian berusaha. Nah, bagaimana cara kita menurunkan kedua kata yang selalu kita dengar seperti ini? Yang pertama, itu kebijakan pemerintah turunan daripada undang-undang yang harus fleksibel. Bagaimana supaya investasi itu bisa berlangsung dengan baik dan ada koordinasi di antara semua kementerian dan lembaga di negara kita ini. Yang kedua, itu bagaimana supaya tata kelola pertambangan kita terus diperbaiki. Terus diperbaiki. Di mana kelemahannya, itu kita perbaiki. Implementasinya yang paling penting. Aturan-aturan yang baik, kebijakan yang baik, tanpa implementasi yang baik, maka tidak mungkin investasi kita bisa tarik ke dalam negara kita. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita semuanya. Ini yang menjadi perhatian utama dari Kementerian SDM saat ini. Bagaimana mempercepat semua tata kelola proses-proses yang terjadi. Sehingga apa yang jargon-jargon seperti kepastian hukum dan kepastian berusaha memang betul-betul kita bisa implementasikan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan usaha bersungguh-sungguh dari semua aparat negara yang bekerja di kementerian maupun di industri. Nah, masyarakat akan mendukung apabila mereka merasakan manfaat dari industri itu. Demikian Bu Popi. Oke, baik. Pak Irwandi, terima kasih untuk informasinya dan juga Pak Joko untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Kita doakan semoga sektor tambang kita terus pulih dan juga cukup resilient untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih para narasumber saya untuk waktunya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan juga pakai masker. Saya Popi Zedra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan.